menurut dulu. saya panjang, ada cerita sedikit. Nggak apa-apa Mas Jadi Gege buat cerita. dulu dipakai oleh Abah Surya. Apa Surya? Iya. Orang mana itu Mas? Abah Surya masih orang Madiunan. Madiun. Dia dulu ikut penjajahan. Oh. Jadi dipakai kan rumahnya kan rumah sederhana Iya. gitu. Dikepung Terus? sama Belanda. Oh. Dia megang ini ya dibuka seperti ini, minta sama Allah supaya tidak terlihat karena si Khodam ini untuk namanya kan Namanya siapa Mas? Ki Anggoro, Jaya Anggoro, Ki Jaya Anggoro, Jaya Anggoro Anggoro. memiliki kekuatan gelap sewu. Oh, kekuatannya gelap sewu. Gelap sewu. Jadi orang katon. Gelap sewu ya. Ini tergolong panglimunan. Nek wong Sunda ngomong. Iya, betul. Terus apa lagi Mas? Coba cerita lagi. Jadi ketika dikepung, ada tentara 30-an. Dia cuma sama temennya 5 orang. Nggak punya senjata. Nggak punya senjata di dalam itu pada penjajahan. Pada penjajahan di kala itu sedang kumpul dan mengatur strategi dan minta doa bersama sama Allah. Akhirnya memegang ini ya yang Ki Surya itu, yang liannya Abah Surya dan yang lainnya menggunakan ya ada yang bendo, ada yang golok, ada yang dan lain-lain. Iya. Pas ketika Belanda masuk, dia cuma diam seperti ini, menyuruh diam, jangan bergerak, jangan mengucap satu kata pun, merem. Lillahi ta'ala pasrah. Dan si Ki Jaya ini langsung menutup mata mereka gitu kan. Jadi terlihat tidak peteng, umah ki katon peteng padahal lampu nyala. Jadi nggak terlihat ya, mendadak pakai senter kayak gini. Yes. Dan itu nyata. Dan akhirnya pas salah satu pasukan Belanda itu duduk, bukannya yang lainnya udah pada nyari rumah yang lain gitu, operasi yang lain, dia malah duduk tuh sendirian, tusuk dari belakang pakai ini. Dari belakang diemin, bunuh lah di situ lah, ambil senjatanya baru kabur. Gitu. Pakai tombak ini juga. Pakai tombak ini buat ditusuk. Jadi ini sahabat Pusaka Jawa, kita bisa belajar sejarah lewat tetangga sebelah. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti ini, termasuk Mas Gege, diberikan anugerah seperti itu. Ternyata tombak ini mempunyai sejarah, peran serta dalam kemerdekaan. Maka dari jadi itu, jangan sampai ada orang-orang yang tidak percaya. Ya tidak percaya silakan skip. Capek ya Mas. Dulu nggak pakai senjata loh ini. Nggak punya tembakan. Jadi ini selain untuk panglimunan, apalagi Mas Gege? Untuk kewibawaan. Kewibawaan juga. Terus apa lagi? Untuk menjaga dari kejahatan. Panglimunan. Ya, melindungi, protek. Nanti dulu. Panglimunan, terus kejahatan. Kejahatan artinya orang berbuat jahat. Orang berbuat jahat. Dilalah orang weruh. Tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Terus dan tidak bisa coba Mas praktekin ya, nggak bisa. Ini bisa. Darurat. Ini khusus iya. Terus kewibawaannya Mas. Kewibawaan. Berarti sesuai dengan pamor. Sada saler. Apalagi? Dan ya cukup segitu. Dan untuk gaib juga bisa pastinya. Untuk gaib santet. Kalau udah kejahatan bisa. Kejahatan berarti gaib pun bisa. Untuk santet ya. Santet atau tenung. Nih bersejarah sekali. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, hal-hal seperti ini kita bisa senang, bisa. Sekarang Mas Gege tahu nama Abah Surya dari mana? Ya kan, dia aja nggak pernah ke Jawa Timur, Madiun itu nggak pernah kok. Ya kan? Nggak pernah. Lembarnya paling Jawa Barat tok. Ke timur itu belum pernah. Nanti insya Allah. Indir ya. Kalau mobil saya keluar, didoain sahabat Pusaka Jawa ya, mobil saya keluar, kita nanti jalan-jalan Mas Gege. Ya, itu pahlawan yang nggak mau menunjukkan bahwa dia pahlawan. Ya tergolong Abah Surya juga tergolong pahlawan itu. Tapi nggak mau menunjukkan. Apalagi minta anggaran. Apa biasanya kalau namanya pejuang itu veteran. Iya, veteran itu biasanya dapat gaji. Itu nggak mau. Tunjangan. Saya tahu makamnya di mana. Nah, Abah Surya ada makamnya ketahuan. Ada makamnya saya tahu. Mas Gege tahu sampai ditunjukkan makamnya. Jadi tidak mau ngurus. Kalau mbak saya kan ngurus, ngurus veteran gitu kan. Iya. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi banyak orang-orang dari kita, leluhur kita itu memang lillah ya. Tidak pamrih. Benar-benar karena Allah. Karena Allah gitu. Mereka mujahid. Benar-benar mujahid. Orang-orang yang membela negaranya. Meninggal pada usia 80 tahun.
setelah merdeka berarti ya. Alhamdulillah. Ya artinya dia berjuang juga ngecap kemerdekaan ya. Terus orangnya juga makannya nggak neko-neko loh, seadanya loh. Apa Surya itu? Suka yang makanan-makanan seperti jagung, umbi-umbian. Oh gitu. Yang dari tanah. Yang dari tanah. Pokoknya yang ada di dalam tanah dia makannya seperti itu. Seperti itu. Makanya awet ya. Awet, tua, kuat. Udah walaupun udah tua pun badan masih seger. Iya. Karena tidak terkontaminasi makanan-makanan yang berkimia. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan kita bisa ambil dari sini sejarah perjuangan Abah Surya ya. Mudah-mudahan kita kirim Fatihah ya buat Abah Surya. Coba tak Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah ya kan. Nah, sholatul mustaqim sholatul ladzina an'amta alaihim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi wa hadina shiratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min daril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Kita diakui oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai kita tidak dikenal. Kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, hingga mendapatkan predikat husnul khotimah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah kebakaran, musibah longsor, dan musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Gegeh, ya semoga Mas Gegeh dan keluarganya diberikan kesehatan, sehat walafiat, anak cucunya, keturunannya soleh soleha. Ya, kalau saya mendoakan seperti itu berarti Mas Gegeh insya Allah punya anak. Sampai anak cucu sih ya. Anak cucunya orang mandul berarti berkah. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita akan membobor satu bilah tombak. Ya, tombak ini saya bikinkan warongko scan baru warongkonya karena tombaknya bagus sahabat Pusaka. Tadinya tombak begini, cuman tombak scan lebih bagus. Oke, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya ini yang agak bengkek ya, agak mendusul begini, kayak pinggang. Iya, ini adalah ikunya sigar jantung tombaknya. Silakan Mas Gegeh. Sigar jantung. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi saya sudah kedepankan dan ada pamor yang satu garis lurus dari bawah sampai ke atas, kayaknya sampai metuk juga kayaknya ya. Ya. Itu lurus A itu adalah pamor sada saler atau ada orang yang bilang adeg siji ya. Orang sering saya bahas pamor sada saler itu tergolong pamor miring ya. Terus tergolong pamorekan, artinya siapa saja dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Dan pamor sada saler bukan pamor pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Sahabat Pusaka Jawa, sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya pamor sada saler itu mempunyai tuah atau angsar untuk menambah kewibawaan. Kita perlu ketahui wibawa itu sangat diperlukan. Jangan sampai kita hidup tidak dihargai, entah itu sama istri kita, entah sama anak kita, entah sama cucu kita, entah sama tetangga, teman kita.
orang kalau dihargai, mempunyai kewibawaan, orang pun menjadi segan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, artinya megahi. Orang wibawa itu jalan saja orang sudah segen, ya. Terus kemudian apalagi dia ngomong. Orang wibawa itu kadang ketika kita ngomong orang tertunduk. Artinya ya iya saja. Dan wibawa itu menurut saya, pandangan saya, ketika orang berwibawa juga itu sudah satu paket tergolong mahabbah. Ada mahabbahnya atau ada satu pengasihannya, karena ketika orang punya wibawa, ketika ngomong biasanya dituruti. Biasanya dituruti karena dia saking segennya dengan orang itu, ya wislah orang kepenak akhirnya dituruti. Jaluk apapun dingein seperti itu. Tapi jangan sampai disalahgunakan untuk hal yang kurang bagus. Ya, karena begini sahabat Pusaka Jawa, nek kita diajeni uang, sidik orangnya uripe mending lah, tidak disepelekan bener-bener lah. Ya, jangan sampai kita hidup itu tidak punya harga diri. Ya, sahabat Pusaka Jawa, karena sangat penting harga diri itu. Kalau kita nggak punya harga diri, bagaimana kita dihina, diecek. Ya, sahabat Pusaka. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari bujukan bilanya ini Angga Bakopong. Kemudian ini pamore pandes, sahabat Pusaka Jawa. Pandes artinya menancap dalam pada bila. Ya. Kemudian juga selorok besinya ini kayaknya hitam kebiruan. Ya. Besinya pun lumer, artinya halus rabaannya. Kita raba itu halus, ya. Ikutnya tombak bagus. Saya bilang ini ikutnya tombak bagus karena ini pendapat saya. Karena saya sering megang tombak, sahabat Pusaka Jawa, kita sering megang tombak ya. Jadi saya bilang ini tombak bagus gitu. Ya karena begitu. Menurut saya kewas, dipegang pun menurut saya enak. Ya, nantilah biar Mas Gege aja lah. Nanti kalau saya ngomong nanti dikirain Mas Gege dengar omongan saya terus nanti dipas-pasin. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita tentang makna dari sigar jantung, sigar kue dibelah jadi dua, jantung. Garwo sigaring nyowo, sigar jantung, apakah jantung hanya satunya hilang? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari metuknya, ini metuk iras, sahabat Pusaka Jawa. Metuk iras artinya metuk nyambung dengan bilanya. Kadang ada metuk yang berbentuk kancing yang bisa dicopot. Ya, biasanya ada dua pendapat. Metuk iras mempunyai fungsi adalah tidak cepat rusak karena menyatu dengan bila. Kalau metuk yang susulan seperti cincin dipasang itu itu bisa ketika umur ratusan tahun copot. Seperti itu. Tapi ada yang bilang begini juga, kelebihan min plusnya dari metuk iras, katanya kalau metuk iras itu bikinan orang yang baru belajar, seperti itu. Ya itu kan pendapat ya, itu begitu. Tapi ada yang bilang kalau yang sudah ahli itu metuknya dibikin dobelnya enggak juga. Malah justru untuk keris-keris yang sepuh, tangguh sangat sepuh, itu pun gonjonya gonjo iras, seperti itu. Jadi itu sekedar saya untuk memberikan wacana, ada pendapat orang seperti itu. Anda silakan pilih yang mana. Kalau saya sih fine-fine saja, bagus-bagus semua aja lah. Ya, yang penting main pusaka itu yang penting cocok di hati. Dan pusaka itu, pusaka itu memilih tuannya. Bahasa nenek-nenek, bahasa neng santri, rezeki orang bakalan ketuker. Nah, kalau rezekinya sampean, rezekinya Anda, pusaka itu akan datang ke Anda. Entah itu jalurnya lewat dikasih, entah itu lewat barter, pusaka ditukar pusaka, atau pusaka ditukar dengan barang yang lainnya, dengan perkutut atau dengan mobil atau dengan motor, seperti itu kan, atau dengan cara mengalih rawat dengan memberikan uang. Bahasanya alih rawat artinya kamu sudah merawat berapa tahun biar kamu ikhlas hidup pindah ke saya. Kalau mahar kan jelas transaksinya, seperti itu. Ya, kalau kita memang terserah lah, artinya mau pakai bahasa yang halus yang mana, yang penting cocok. Seperti ada yang bilang mahar kurang cocok Mas untuk usaha, monggo bahasanya alih rawat. Karena di kita memang ada unggah ungguwe, wong Jawa itu ada unggah ungguwe. Ya tidak cuma orang Jawa, orang Nusantara itu, orang kita ada, orang Timur itu penuh dengan etika, dengan adab. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya ya, pasikutannya dengan terus dilihat dari tampilannya,
Ini tampilannya sahabat pusaka, saya benar-benar terkesima loh. Tampilannya gagah tapi tidak begitu besar ya, tapi kok bikin saya tertarik. Iya, sederhana tapi cantik. Saya koleksi Pamorsada Saler sahabat pusaka Jawa. Saya itu seneng dengan Pamorsada Saler daripada pamor-pamor yang lain. Makanya keris Sada Saler itu banyak saya. Iya, keris Sada Saler itu saya banyak. Ya, kemudian sama keris kelengan. Jadi ada dua yang saya sukai, keris kelengan dengan Pamorsada Saler. Saya senang kayaknya dipandang ya, cuman hitam kanan kiri terus jelantir putih kayaknya di sama kok indah banget gitu loh. Ya, cuman sederhana tapi cool. Nek wong lanang gue wis ganteng. Ya, ganteng, wongnya putih gagah. Ya pokoknya gagah putih lah. Pokoknya gagah ganteng, orangnya nggak banyak ngomong tapi punya karisma. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tombak mempunyai dua unsur penting. Pertama adalah landaian, yang kedua adalah mata tombaknya. Nah, tombak mempunyai fungsi dua, yaitu pertama untuk fungsi survival, yaitu berburu untuk senjata pertahanan, ya. Kedua untuk diambil sisi tuahnya. Nah, leluhur kita itu sangat-sangat hati-hati ketika membuat pusaka pun bisa dipakai dua-duanya. Jadi tidak cuma satu tok buat senjata-senjata tok, kayak kemarin nih buat nyangkul tok untuk kebutuhan mencangkul, tapi ternyata bisa diambil dari sisi tuahnya juga karena ditirakati. Ya, ditirakati, diikhtiari, didongani, dipuasani, habis gitu ditempa, dibikin pola, doa dari sang empu dilambangkan dengan pamor. Ya, pastinya kan mempunyai nilai tersendiri. Makanya kalau kita bicara tentang pusaka, kadang kalau sudah ketemu yang cocok ya, gue satu malam itu nggak kelar-kelar ngobrol pusaka. Apalagi pusaka dari warisan leluhur itu sangat senang sekali. Walaupun kamu nawar mahal, ya ini leluhur saya gitu loh. Dari leluhur saya bagaimana coba? Ya kan, ya gitu. Ya, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kayaknya Mas Gege cukup lama. Ya, mudah-mudahan sih nggak begitu berat ya. Artinya ada tetangga sebelahnya, ada auranya, mudah-mudahan seperti itu. Nanti kita lihat kalau Mas Gege sudah selesai, nanti kita ajak ngobrol. Sudah Mas, silakan Mas Gege. Bicara menurut dulu. Saya panjang, ada cerita sedikit. Nggak apa-apa Mas Gege buat cerita. Dulu dipakai oleh Abah Surya. Abah Surya? Iya. Orang mana itu? Abah Surya masih orang Madiunan. Madiun. Dia dulu ikut penjajahan. Jadi dipakai, kan rumahnya kan rumah sederhana. Iya. Gitu. Dikepung. Terus? Sama Belanda. Dia megang ini ya, dibuka seperti ini, minta sama Allah supaya tidak terlihat. Karena si Khodam ini untuk namanya kan. Namanya siapa Mas? Ki Anggoro. Jaya Anggoro. Ki Jaya Anggoro. Jaya Anggoro. Memiliki kekuatan gelap sewu. Oh, kekuatannya gelap sewu. Jadi terus? Orang katon. Gelap sewu ya. Ini tergolong panglimunan. Nek wong Sunda ngomong. Iya, betul. Terus apa lagi, Mas? Coba cerita lagi. Jadi ketika dikepung, ada tentara 30-an. Dia cuma sama temannya 5 orang. Nggak punya senjata. Iya. Di dalam itu. Iya. Itu pada penjajahan. Ada penjajahan. Di kala itu sedang kumpul dan mengatur strategi. Dan minta doa bersama sama Allah. Akhirnya memegang ini ya, yang Ki Surya itu, yang liannya Abah Surya, dan yang lainnya menggunakan ya, ada yang bendo, ada yang golok, ada yang dan lain-lain. Iya. Pas ketika Belanda masuk, dia cuma diam seperti ini, menyuruh diam, jangan bergerak, jangan mengucap satu kata pun, merem. Lillahi ta'ala pasrah. Dan si Ki Jaya ini langsung menutup mata mereka, gitu kan. Jadi terlihat tidak peteng, umahnya katon peteng, padahal lampu nyala. Jadi nggak terlihat ya, mendadak pakai senter kayak gini. Yes. Dan itu nyata. Dan akhirnya pas salah satu pasukan Belanda itu duduk, bukannya yang lainnya udah pada nyari rumah yang lain gitu, operasi yang lain, dia malah
duduk tuh sendirian, tusuk dari belakang pakai ini. Dari belakang diemin, bunuh lah di situ lah, ambil senjatanya baru kabur. Oh, pakai tombak ini juga. Pakai tombak ini buat ditusuk. Oh, jadi ini sahabat Pusaka Jawa, kita bisa belajar sejarah lewat tetangga sebelah, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti ini, termasuk Mas Ege diberikan anugerah seperti itu. Ternyata tombak ini mempunyai sejarah, peran Tajam serta dulu ini loh, tajam banget. peran serta dalam kemerdekaan. Maka dari Jadi itu, jangan ada orang-orang yang tidak percaya. Ya tidak percaya silakan skip. Capek ya Mas. Dulu nggak pakai senjata loh ini. Nggak punya tembakan. Jadi ini selain untuk panglimunan, apalagi Mas Ege? Untuk kewibawaan. Kewibawaan juga. Terus apa lagi? Untuk menjaga dari kejahatan. Panglimunan. Ya, melindungi, protek. Nanti dulu. Panglimunan, terus protek. Kejahatan. Kejahatan artinya orang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat. Dilalah orang weruh. Tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Terus dan tidak bisa coba Mas praktekin ya nggak bisa. Ini bisa. darurat. Ini khusus saja. Iya. Terus kewibawaan ya Mas. Kewibawaan. Berarti sesuai dengan pamor. Sada saler. Apalagi? Dan ya cukup segitu. Itu. Dan untuk goib juga bisa pastinya. Untuk goib santet. Kalau udah kejahatan bisa. Kejahatan berarti gaib pun bisa. Untuk santet ya. Santet atau tenung. Nih bersejarah sekali. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, hal-hal seperti ini kita bisa seneng, bisa. Sekarang Mas Ege tahu nama Abah Surya dari mana? Ya kan, dia aja nggak pernah ke Jawa Timur, Madiun itu nggak pernah kok. Ya kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Lembarnya paling Jawa Barat tok. Ke Timur itu belum pernah. Nanti insya Allah. Indir ya. Kalau mobil saya keluar, didoain sahabat Pusaka Jawa ya, mobil saya keluar, kita nanti jalan-jalan Mas Ege. Ya, itu pahlawan yang nggak mau menunjukkan bahwa dia pahlawan. Ya tergolong Abah Surya juga tergolong pahlawan itu. Tapi nggak mau menunjukkan. Apalagi minta anggaran. Apa biasanya kalau namanya pejuang itu? Veteran. Iya veteran itu biasanya dapat gaji. Itu nggak mau. Tunjangan. Saya tahu makamnya di mana. Nah, Abah Surya ada makamnya ketahuan. Ada makamnya saya tahu. Oh, Mas Ege tahu sampai ditunjukkan makamnya. Jadi tidak mau ngurus. Kalau mbak saya kan ngurus, ngurus veteran gitu kan. Iya. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi banyak orang-orang dari kita, leluhur kita itu memang lillah ya. Tidak pamrih. Tidak pamrih. Benar-benar karena Allah. Karena Allah gitu. Mereka mujahid. Benar-benar mujahid. Orang-orang yang membela negaranya. Meninggal pada usia 80 tahun. Setelah merdeka berarti ya. Alhamdulillah. Ya artinya dia berjuang juga ngecap kemerdekaan ya. Terus orangnya juga makannya nggak neko-neko loh. Seadanya loh. Abah Surya itu. Suka yang makanan-makanan seperti jagung, umbi-umbian. Oh gitu. Yang dari tanah. Yang dari tanah. Pokoknya yang ada di dalam tanah dia makannya seperti itu. Seperti itu. Makanya awet ya. Awet tua. Kuat. Walaupun udah tua pun badan masih seger. Iya. Karena tidak terkontaminasi makanan-makanan yang berkimia. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan kita bisa ambil dari sini sejarah perjuangan Abah Surya. Ya, mudah-mudahan kita kirim Fatihah ya buat Abah Surya. Coba tak Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah. Nah, sholatul mustaqim, sholatul ladzina amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril hakim bil haqq wa hadina siratal mustaqim wa ala alihi wa min daril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang jadi masalah ini saya nggak dipakai, kamu nggak dipakai ya Mas Ege? Saya nggak dipakai speakernya. Ya, mudah-mudahan dengerlah saya ngomong pakai ini. Denger ya. Ampun giliran mau terakhir ada lagi Mas Ege. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti sosok Abah Surya ini, yaitu hubul waton minal iman gitu. Itu hubul waton minal iman. Dan untuk membela negara ini tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Siap. Lillahi ta'ala. Siap. Dan insya Allah kalau meninggal di medan perang itu husnul khotimah. Mati syahid. Insya Allah mati syahid. Ya, sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan suara saya dengar karena ternyata mic-nya di bawah tidak dicanteng di sini. Mudah-mudahan kedengeran lah ya, karena mau di tag ulangnya kayak males ya Mas Ege ya. Ya sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya.
Itu saja. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Bila ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.